Ada 8 macam uang yang beredar dan digunakan di Korea Selatan saat ini. 4 uang koin dan 4 uang kertas. Seperti ini uangnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nilai nominal uang koin 10 won, 50 won, 100 won, dan 500 won. Sedangkan nilai nominal uang kertas yang terkecil 1000 won, kemudian 5000 won, 10.000 won, dan yang paling besar adalah 50.000 won. Nilai tukar 1 won kurang lebih setara dengan 12,5 rupiah. Dulu ada 2 uang koin yang nilai nominalnya di bawah 10 won, yaitu 1 won dan 5 won. Saat ini 2 uang koin itu sudah tidak lagi digunakan dan pernah juga beredar uang kertas senilai 2000 won. Tapi sekarang sudah tidak beredar lagi. Sekarang kita ulas satu persatu, mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu 10 won. Kita singkirkan dulu. Uang koin 10 won ini terbuat dari campuran tembaga dan aluminium. Bagian muka bergambar pagoda Dabotap. Pagoda ini aslinya berada di kuil Bulguksa di daerah Gyeongju sana. Seperti ini bentuk aslinya. Ada tulisan Sipwon yang mengapit pagoda ini. Sipwon artinya 10 won. Bagian belakang ada nilai nominalnya 10 won. Di atasnya merupakan tahun koin ini diproduksi. Kalau koin ini diproduksi tahun 2012. Di bawah angka 10 ini ada tulisan Hankook Enem yang artinya Bank Korea. Kemudian yang 50 won terbuat dari campuran tembaga, seng, dan nikel. Bagian muka bergambar tanaman padi. Di bawahnya ada tulisan Osipwon. Osipwon artinya 50 won. Bagian belakang ada nilai nominal 50 won. Di atasnya merupakan tahun produksi. Kalau koin ini diproduksi tahun 2000. Di bawah angka 50 ada tulisan Hankook Enem yang artinya Bank Korea. Yang 100 won terbuat dari campuran tembaga dan nikel. Bagian muka bergambar seorang pahlawan nasional Korea. Dia seorang laksamana bernama Lee Sun Sin yang lahir tanggal 28 April 1545, meninggal 16 Desember 1598. Ada tulisan Baekwon yang mengapit gambar Lee Sun Sin ini. Baekwon artinya 100 won. Bagian belakang ada nilai nominalnya 100 won. Di atasnya merupakan tahun koin ini diproduksi. Kalau koin ini diproduksi tahun 1985. Saya punya 2 lagi. Diproduksi tahun 1996. Kalau yang ini lebih baru, diproduksi tahun 2008. Di bawah angka 100 ada tulisan Hankook Enem, artinya Bank Korea. Kemudian yang 500 won terbuat dari campuran tembaga dan nikel. Bagian muka bergambar burung bango jambul merah atau red crown crane.
atau dalam bahasa Korea disebut duruni. Seperti ini burung aslinya. Di bawahnya ada tulisan Obek-won. Obek-won artinya 500 won. Bagian belakang ada nilai nominalnya 500 won. Di atasnya merupakan tahun koin ini diproduksi. Kalau koin ini diproduksi tahun 1991. Saya punya satu lagi. Ini lebih baru, diproduksi tahun 2015. Di bawah angka 500 ini ada tulisan Hanguk Neng atau Bank Korea. Sekarang yang uang kertas, nilai paling kecil adalah 1000 won. Bagian muka bergambar seorang filsuf dan penulis Korea. Dia juga mengajarkan Neo-Konfusianisme pada zamannya. Sosok ini seorang cendekiawan masa dinasti Joseon yang lahir di wilayah Andong. Namanya Lee Hwang, yang hidup dari tahun 1501 sampai 1570. Dia dikenal juga dengan nama pena TG. Nama dan masa hidupnya tertulis di sebelahnya, kecil sekali tulisannya, TG Lee Hwang 1501 sampai 1570. Di sebelah kanan dia ada sebuah bangunan namanya Myeongnam, tempat Lee Hwang ini mengajar Konfusianisme saat itu. Bangunan ini sampai sekarang masih ada dan merupakan bagian dari Universitas Sunggukwan atau dalam bahasa Koreanya Songgungwan Daehakyo. Lokasinya di Seoul. Di depannya ada mewah atau bunga plum yang merupakan bunga kesukaan dari Lee Hwang ini. Di atas bangunan ini ada tulisan Chonon. Chonon artinya 1000 won. Di atasnya ada tulisan Hanguk Neng atau Bank Korea. Di bawah tulisan Chonon ada tulisan Hanguk Neng Jongjek yang artinya Gubernur Bank Korea. Kemudian di sudut kanan atas dan di kiri bawah terdapat nilai nominal 1000 won. Di bagian kiri atas dan kanan bawah adalah nomor seri dari uang ini. Bagian belakang dari uang 1000 won ini ada nilai nominal di sudut kiri atas dan kanan bawah. Di atas lukisan ada tulisan Latin Bank of Korea. Di sudut kiri bawah ada tulisan kecil Hanguk Jopye Gongsa Jeju, yang kalau di Indonesia sama dengan Percetakan Uang Negara. Gambar ini merupakan lukisan yang berjudul Gesang Jonggodo, yang merupakan karya pelukis bernama Jongsan yang hidup antara tahun 1676 sampai 1759. Gesang Jonggodo ini menggambarkan Lee Hwang, ini Lee Hwangnya kecil ya, yang sedang melukis di Doson Sowon. Lokasi ini namanya Doson Sowon. Berikutnya yang 5000 won. Bagian muka bergambar seorang cendekiawan Konfusianisme dan politikus di masa dinasti Joseon. Namanya Ii, yang hidup dari tahun 1536 sampai 1584. Dia ini dikenal dengan nama pena Yulgok. Nama dan masa hidupnya tertulis di sebelahnya. Yulgok II 1536 sampai 1584. Di sebelah kanan dia ada sebuah bangunan namanya Ojugon, tempat kelahiran II ini dan ibunya yang bernama Shin Saindang, yang gambarnya ada di uang kertas 50.000 won. Bangunan ini
sampai sekarang masih ada di daerah Gangneng. Di belakangnya ada pohon bambu sebagai lambang integritas kaum cendekiawan Joseon. Di atas bangunan Ojugon ini ada tulisan Ojonon. Ojonon artinya 5.000 won. Di atasnya ada tulisan Hangukeneng atau Bank Korea. Di bawah tulisan Ojonon ada tulisan Hangukeneng Chongje yang artinya Gubernur Bank Korea. Kemudian di sudut kanan atas dan kiri bawah terdapat nilai nominal 5.000 won. Di bagian kiri atas dan kanan bawah adalah nomor seri dari uang ini. Di bagian belakang ada nilai nominal 5.000 won di sudut kiri atas dan kanan bawah. Di atas lukisan ada tulisan Latin Bank of Korea. Di sudut kiri bawah ada tulisan Hankuk Jobek Kungsa Jejuk yang kalau di Indonesia sama dengan percetakan uang negara. Gambar ini berjudul Chojumdo yang melukiskan serangga, ada kupu-kupu dan belalang dan tanaman semangka serta bunga cengger ayam. Lukisan ini merupakan karya Shin Saimdang yang tidak lain adalah Ibu Ii sendiri. Kemudian 10.000 won bagian muka bergambar Raja Sejong atau Sejong the Great atau dalam bahasa Korea disebut Sejong Dewang. Patung perunggu dari Raja Sejong ini bisa dilihat di Wangnam Plaza. Raja Sejong merupakan raja keempat di masa dinasti Joseon. Raja inilah yang menciptakan huruf Hangul yang kita kenal sekarang ini. Masa hidupnya dari 15 Mei 1397 sampai 8 April 1450. Nama dan masa hidupnya tertulis di sebelahnya. Sejong Dewang 1397 sampai 1450. Di sebelah kanan dia ada gambar partisi lipat yang digunakan raja-raja di zaman dinasti Joseon, namanya Ilworobongdo. Ilworobongdo ini bisa dilihat di Istana Gyeongbokgung. Selain gambar partisi lipat, ada cuplikan tulisan dari bab kedua yang ada di kitab Yongbyochonga. Yongbyochonga merupakan karya sastra pertama yang ditulis menggunakan huruf Korea atau Hangul yang dikompilasi di masa pemerintahan Raja Sejong ini. Di atas gambar Ilworobongdo ada tulisan Manon. Manon artinya 10.000 won. Di atasnya ada tulisan Hangukeneng yang artinya Bank Korea. Di bawah tulisan Manon ada tulisan Hangukeneng Chongje yang artinya Gubernur Bank Korea. Kemudian di sudut kanan atas dan kiri bawah terdapat nilai nominal 10.000 won. Di bagian kiri atas dan kanan bawah adalah nomor seri dari uang ini. Bagian belakang ada nilai nominal 10.000 won di sudut kiri atas dan kanan bawah. Di atas gambar ada tulisan Latin Bank of Korea. Di sudut kiri bawah ada tulisan Hankuk Jobek Jejuk yang kalau di Indonesia sama dengan percetakan uang negara. Gambar ini namanya Honchon Sige atau jam astronomi, merupakan satu-satunya jam astronomi dari dinasti Joseon yang masih ada. Menurut perkiraan, jam ini dibuat tahun 1669. Jam astronomi ini ada di Korea University tapi sudah tidak berfungsi. Selain jam astronomi, ada juga peta bintang Korea abad ke-14 yang disebut Chonsangyolcha Bunyajido dan gambar teleskop bintang yang ada di observatorium di Gunung Boyon.
atau Boyonsan. Kemudian uang kertas yang 50.000 won. Uang kertas ini merupakan mata uang dengan nominal tertinggi di Korea Selatan saat ini. Uang ini pertama kali diluncurkan bulan Juni 2009. Bagian muka bergambar seorang perempuan bernama Shin Sa-indang. Shin Sa-indang adalah perempuan pertama dan satu-satunya yang ada di uang kertas Korea Selatan. Dia adalah ibu dari II yang gambarnya ada di uang 5.000 won. Jadi dia itu ibunya II ini. Shin Sa-indang ini dikenal sebagai pelukis dan sastrawan di masa dinasti Joseon. Masa hidupnya dari 5 Desember 1504 sampai 17 Mei 1551. Nama dan masa hidupnya tertulis di sebelahnya. Shin Sa-indang 1504 sampai 1551. Di sebelah kanan dia ada lukisan yang merupakan hasil karyanya, yaitu Mukpododo atau gambar anggur yang dilukis menggunakan tinta, dan gambar pohon terong yang merupakan bagian dari lukisannya yang berjudul Chochungdo Subyong atau lukisan serangga dan tanaman. Di atas lukisan ada tulisan Omanon. Omanon artinya 50.000 won. Di atasnya ada tulisan Hanguk-neng atau Bank Korea. Di bawah tulisan Omanon ada tulisan Hanguk-neng Chongje yang artinya Gubernur Bank Korea. Kemudian di sudut kanan atas dan kiri bawah terdapat nilai nominal 50.000 won. Di bagian kiri atas dan kanan bawah adalah nomor seri dari uang ini. Bagian belakang dari uang 50.000 won ini ada nilai nominal 50.000 won di sudut kiri atas dan kanan bawah. Di atas lukisan ada tulisan Latin Bank of Korea. Di sudut kiri bawah ada tulisan kecil Hankukjokpye Gongsa Jejo yang kalau di Indonesia sama dengan percetakan uang negara. Gambar ini merupakan dua lukisan yang berjudul Wolmedo dan Pungjukdo dari masa dinasti Joseon. Berbeda dengan lukisan-lukisan yang ada di uang kertas lainnya, lukisan yang ada di mata uang 50.000 won ini posisinya vertikal. Jadi untuk melihatnya kita putar seperti ini. Ada perbedaan ukuran dari masing-masing uang koin dan uang kertas ini. Semakin besar nilai nominalnya, semakin besar ukurannya. Coba kita bandingkan. Yang uang koin dulu 100, 100, 50, 10 won. Makin besar nilainya, makin besar ukurannya. Jadi kalau kita tumpuk seperti ini, akan kelihatan. Jadi yang 500 won paling besar, kemudian 100 won lebih kecil, 50 won lebih kecil lagi, 10 won ini yang paling kecil. Begitu juga dengan uang kertas. Atau lebarnya itu sama, tapi untuk panjangnya
antara 50.000 won dengan 10.000 won ada selisih selebar ini. 10.000 won dengan 5.000 won lebarnya atau tingginya sama, tapi panjangnya ada perbedaan. 5.000 won dan 1.000 won lebar atau tingginya sama, tapi panjangnya ada selisih sini. Jadi kalau kita tumpuk, ini yang 50.000 won, ini 10.000 won, ini 5.000 won, ini yang 1.000 won. Semua uang kertas dan uang koin bisa digunakan untuk bertransaksi, baik berhadapan langsung dengan manusia maupun dengan mesin. Misalnya dengan satu koin 500 won ini, kita bisa beli kopi maupun kopi susu di vending mesin. Harganya 300 won dan 400 won. Namun demikian, di Korea ini lebih banyak yang membayar dengan uang plastik alias kartu daripada uang betulan. Demikian informasi tentang mata uang yang beredar dan digunakan di Korea Selatan. Saya Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi.